بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azani Allah iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada pagi hari Jumat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, ya, mengkaji kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sebelum kita masuk ke bab yang baru, bab berkenaan larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, perlu bapak-bapak ketahui, perlu saudara-saudara pahami bahwasanya kita di dalam kehidupan di dunia ini kadang seseorang itu saking nikmatnya dengan kehidupan dunia lupa dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Ada yang melupakan kemanfaatan yang di akhirat itu dengan sebab urusan-urusan dunia. Padahal tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi dan nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi ada sebuah nasihat dari seorang ulama, tatkala kebanyakan manusia mengejar dunia, maka kita kejar apa yang bekal untuk hari akhirat. Itulah yang dimaksud dengan zuhud, hakikatul zuhud. Jadi hakikatul zuhud adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang mengarah kepada terjerumusnya kepada yang diharamkan, yang subhat. Nah, kalau kita perhatikan para ulama salaf, pengarang kitab Adwaul Bayan, yaitu termasuk yang sudah meninggal rahimahullah, ya. Kitab Adwaul Bayan itu dikarang oleh siapa? Orang-orang saleh, termasuk yang saleh dan ya udah meninggal. Masih zaman sekarang ulama ya yang meninggal pada tahun berapa gitu, yang jelas
masih bertemu dengan Syekh Bakar Abu Zaid, penulis buku Hilyah Thalabul Ilm. Ya, Syekh Bakar Abu Zaid menceritakan bahwasanya tatkala bertemu dan ngobrol langsung dengan penulis buku Adwaul Bayan, Imam Asy-Syinkiti, Syekh Asy-Syinkiti. Dan ini kitab Adwaul Bayan itu penting untuk kita baca. Di antara nasihat Syekh Utsaimin bahwasanya yang perlu kita baca di antara tafsir itu adalah kitab Adwaul Bayan. Imam Asy-Syinkiti ini berbicara kepada Abu Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid, bahwasanya dia itu tidak mengetahui jenis mata uang. Saya itu nggak mengetahui jenis mata uang. Kemudian dia mengatakan, saya berangkat bepergian ya, dari kota Syinkit sedikit sekali orang yang membawa bekal. Kebanyakan orang tidak memiliki bekal ini, yaitu bekal qanaah. Qanaah adalah sifat yang mesti dimiliki oleh seorang muslim, terutama para penuntut ilmu. Qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ya. Ini sifat qanaah, ini bekal yang langka, barang langka. Di zaman sekarang ini barang langka qanaah ini. Bahkan pakaian Imam Asy-Syinkiti itu sebagai seorang ulama besar seperti biasanya. Seperti orang yang kalau orang bertemu dengan dia gak diketahui bahwasanya Imam Asy-Syinkiti itu seorang ulama. Pakaiannya sederhana. Ini bentuk dari keqanaahan dan kezuhudan. Jadi sifat seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum mesti memiliki sifat qanaah dan sifat zuhud. Zuhud yaitu meninggalkan apa yang tidak manfaat di akhirat. Jadi insya Allah kita semuanya insya Allah orang-orang zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia. Di dunia itu hanya sementara kan. Jadi dunia yang dia pegang itu, dunia yang dia miliki itu hanya di tangan saja. Akhirat, tapi hatinya di akhirat. Berupaya dan berpikir peluang apakah yang bisa saya lakukan untuk akhirat. Karena yang dimaksud zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki sifat zuhud dan sifat qanaah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya apa? Yuhibbukallah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah Anda pada suatu perkara yang ada di tangan manusia, tidak terlalu tomak, rakus ya. Dengan apa yang ada di tangan manusia, yuhibbukan nas, pasti manusia akan mencintai Anda. Itu resep pingin dicintai oleh Allah dan resep pingin dicintai oleh manusia. Masuk ke dalam tema yang kita bahas pada hari ini di halaqah 42 berkenaan dengan bab majaa minat taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab larangan yang keras ya. Dalil-dalil yang akan menjelaskan tentang larangan yang keras ya. Fi man abadallah, kepada orang yang beribadah kepada Allah, inda qabri rajulin salihin, di sisi kuburan laki-laki yang soleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana apabila menyembah laki-laki yang soleh? Beribadah kepada Allah karena Allah beribadahnya.
Umpamanya baca Al-Quran di sisi kuburan yang soleh karena Allah tujuannya, niatnya. Nah, ini masuk ke dalam sarana kesyirikan, diharamkan. Jadi beribadah di sisi kuburan itu diharamkan walaupun niatnya ikhlas karena Allah. Apa dalil yang menjelaskan tentang larangan beribadah karena Allah di sisi kuburan? Insya Allah di bab ini akan kita sama-sama simak dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi mu'allif, penulis buku ini, semoga Allah merahmatinya, membawakan judul ini ya, yang mana sebelumnya itu penulis menjelaskan tentang mesti waspada berlebih-lebihan kepada orang soleh, karena berlebih-lebihan kepada orang soleh itu adalah sebab kekufurannya anak Adam. Dan di bab ini akan dijelaskan tentang berlebih-lebihan fi kuburihim, di kuburan orang-orang soleh, karena sesungguhnya ini dilarang. Dalilnya apa? Fis sahih, ya. Fis sahih, di dalam as-sahih. Sahih di sini artinya adalah sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. An Aisyata, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin. Ya, ibunya orang-orang mukminin, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Kita cinta kepada Aisyah, ya. Kita cinta, di mana banyak pada zaman sekarang ini mencela Ummul Mukminin Aisyah. Kita sebagai ahlu sunnah mencintai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Salamata radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah itu nama lengkapnya adalah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Suaminya siapa? Abu Salamah. Suaminya Abu Salamah. Iya, suaminya adalah Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah dan Abu Salamah itu berhijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, dan hijrah ke Madinah. Nah, Abu Salamah wafat ketika waktu itu di Madinah, ya. Di Madinah. Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Antum pernah dengar kisah Ummu Salamah bahwasanya ketika sedang berperang kan punya anaknya yang sedang lagi sakit, ya. Lagi sakit. Ummu Salamah itu sebagai contoh tauladan bagi istri-istri yang solehah. Ya, Ummu Salamah itu. Jadi ketika suaminya Abu Salamah, ya, suaminya lagi sedang berperang, ya udahlah, singkat cerita pulang ke rumahnya. Padahal antum tahu bahwasanya anaknya itu yang disayangi oleh suaminya itu meninggal. Tapi enggak langsung begini. Ketika suaminya datang itu langsung mengeluhkan tentang keadaan anaknya yang sudah meninggal, yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sebut begitu. Rileks, tenang. Disambut dengan senyuman seperti biasa. Kemudian setelah itu dikasih apa saja yang biasa, pelayanan, ketika seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Subhanallah. Ini kesabaran Ummu Salamah. Tidak langsung yang diceritakan, wah suamiku, putri, anak kita udah meninggal. Enggak seperti itu. Ini berarti ini yang mesti dicontoh oleh ummu yang berikutnya, ya, insya Allah. Jadi setelah melakukan sesuatu yang biasa dilakukan sebagai suami istri, ketika
pulang dari bepergian, baru setelah itu bercerita apa yang terjadi. Biasanya suami itu ini sebagai pelajaran bagi kita itu akan lebih lega bila seandainya sudah berbuat sesuatu dengan yang dia inginkan. Karena yang diinginkan oleh seorang suami itu bila mana habis bepergian itu yang dipikirkan itu adalah istrinya, rindu kepada istrinya. Jadi harus dikenyangkan dulu kalau bahasa pasarnya. Baru setelah itu Ummu Salamah memberitahu tentang kejadian. Sudah seperti itu. Jadi inilah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW tatkala suaminya sudah meninggal. Jadi jadilah Ummu Salamah itu sebagai ummahatul mukminin. Semoga Allah meridai kepadanya. Zakarat li Rasulillah, ya, zakarat li Rasulillahi. Bahwasanya Ummu Salamah zakarat, menceritakan li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW, kanisatan itu gereja, ya kan? Ro'atha, yang Ummu Salamah lihat, fi ardil Habasah, di negeri Habsah, Ethiopia. Yang dimaksud kanisa itu tempat ibadahnya orang Nasrani, orang Kristen yang berkumpul pada hari Ahad untuk dalam rangka beribadah. Adapun kuil, beda lagi. Kuil adalah tempat bersemedi untuk individu dari orang Kristen dalam rangka memutuskan dirinya dengan dunia. Ada kuil, ada gereja. Kalau gereja untuk umum, kalau kuil untuk pribadi individu. Ya. Bahwasanya Ummu Salamah menerangkan kepada Rasulullah, menjelaskan kepada Rasulullah ada tempat ibadah yang dilihat di Habsah, di Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, dan di dalam gereja itu ada foto-foto, gambar-gambar orang-orang soleh. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ulaika, bisa ulaika dengan fathah, bisa ulaiki karena khitabnya kepada perempuan. Idza mata fihim ar-rajulus salih, idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih, mereka itu apabila mati di kalangan mereka seorang laki-laki yang saleh. Riwayat ini rawi ragu di sini. Apakah Rasulullah mengatakan laki-laki atau hamba? Ini dalam rangka kehati-hatian perawi, tidak memastikan bahwasanya Nabi SAW melafadzkan laki-laki atau jadi, tapi ada keraguan. Mereka itu apabila ada yang meninggal di kalangan mereka laki-laki yang soleh atau hamba yang soleh, apa? Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangunkan di atas kuburan orang soleh itu adalah masjid, tempat untuk sholat. Yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat ibadah. Mereka jadikan di atasnya gereja, tempat beribadah yang mereka beribadah di dalamnya. Kemudian wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membikin di dalamnya itu foto-foto, gambar-gambar orang soleh. Jadi mereka menancapkan di tempat itu dalam rangka apa coba? Kenapa mereka menancapkan, membikin hiasan atau gambar-gambar orang soleh? Berlebih-lebihan kepada orang soleh, begitu tujuannya. Dan juga dalam rangka untuk mengingat kepribadian mereka, orang-orang soleh. Dan akhirnya menjadikan berhala-berhala, ya seperti itu, dalam rangka mengagungkan orang soleh, mengagungkan yang perlu diagungkan. Ya, setan datang mengagungkan yang perlu diagungkan, misalnya para raja, misalnya, atau siapa saja yang mesti diagungkan, walaupun umpamanya mereka itu tidak soleh, seperti para penguasa, para raja. Ini tidak boleh di dalam Islam. Kenapa tidak boleh dalam Islam?
Karena membuat gambar, melukis, membentuk orang soleh maupun orang tidak soleh, misalnya langsung dibikin patungnya, atau para pahlawan dibikin. Ini wasilatun ila syirik, sarana membawa kepada kesyirikan. Sampai di sini juga hampir ada yang mau melukis Raja Abdullah kan, tapi dilarang. Wala siyama fi mawatinil ibadah, terutama di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan ya, terutama kalau di lapangan dilarang. Kalau di tempat masjid, di tempat ibadah lebih dahsyat lagi dilarangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah. Yang bikin gambar-gambar tuh, mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia di sisi Allah. Di sini dapat kita pahami bahwasanya barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan, atau yang membikin gambar-gambar yang soleh dan menancapkan gambar-gambar yang soleh, sesungguhnya dia itu termasuk sejelek-jeleknya manusia. Naudzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain, ikhwah fillah, dan memang nyata pada zaman sekarang ini ada manusia sejelek-jeleknya manusia. Inna min syiraril khalqi, di antaranya alladzina yabnuna masajid alal qubur, mereka yang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena mereka itulah yang membuka pintu kesyirikan kepada manusia, yang menyebabkan penyimpangan umat. Dan apa yang terjadi dari kesyirikan dalam umat ini karena disebabkan membangun kuburan di atas masjid. Dan yang pertama kali yang membangun kuburan di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah orang Syiah. Mereka Al-Fatimiyun, kemudian diikuti oleh orang yang mengikuti mereka, yang menisbatkan dirinya kepada sunnah di kalangan orang-orang sufi. Maka dibangunlah masjid di atas kuburan di beberapa kota. Dan umat pada saat sekarang ini merasakan madorotnya kejelekan kuburan ini, dan terjadilah kesyirikan di dalam umat. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya tidak mau mengakui hal tersebut, karena jelas itu merupakan kesyirikan. Dan jadilah masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan itu berhala yang diibadahi di selain Allah, walaupun sebagian orang menyangka bahwasanya hal itu termasuk Islam, dalam ajaran Islam. Ada sebagian orang yang awam bahwasanya membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan itu termasuk dari bagian Islam, sehingga tatkala diingkari dan dinasehati, bagaimana? Inna wajadna, padahal sekali lagi bukan dari Islam, keluar dari, bukan dari ajaran Islam, itu dari orang Syiah itu. Ya, sekali lagi, makanya coba lihat orang Syiah seperti itu kondisinya. Masa kita mau ngikuti orang yang dari luar Islam, orang Syiah? Tapi ketika diingkari, dinasehati orang yang menyembah kuburan itu, bagaimana? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami telah mendapatkan bapak-bapak kami ini seperti ini, di atas agama ini. Wa inna ala asari mutadar. Kami hanya mengikuti mereka, jejak langkah mereka. Fahum syirarul khalq, mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia, walaupun menyangka bahwasanya mengaku diri mereka itu adalah orang yang baik atau sebaik-baiknya manusia. Tapi kata Rasulullah, siralu al khalq, sejelek-jeleknya apa? Manusia. Kemudian ikhwah fillah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian setelah itu mu'allif melanjutkan, fahaulai, maka mereka itu jama'u, telah mengumpulkan
baina fitnatain, antara dua fitnah, dua ujian. Apa itu? Fitnatul kubur wa fitnatu at-tamasil, ujian kuburan, wa fitnatut tamasil, dan ujian apa? Berhala. Fitnatul kubur, ujian kuburan, berlebih-lebihan kepada kuburan, mengagungkan kuburan sehingga dijadikan tempat ibadah kuburan. Ini merupakan fitnah yang terbesar pada zaman umat terdahulu. Fitnah yang kedua apa? Fitnatut tamasil. Fitnahnya apa? Berhala. Ini fitnah sudah lama, sebagaimana yang terjadi dalam kisahnya kaum Nuh. Maka kaum Nuh terjerumus ke dalam kesyirikan disebabkan menancapkan berhala dalam rangka mengingat-ingat kesolehan mereka, orang soleh. Begitu pula orang Yahudi menyimpang atau terjerumus kepada kesyirikan dengan sebab berhala bikin apa? Sapi. Dan begitu pula orang Kristen terjerumus ke dalam kesyirikan dengan sebab apa? Menancapkan salib kepada gambarnya Isa menurut pandangan mereka. Nah, dikhawatirkan juga terjadi kepada umat ini dengan sebab menancapkan berhala bagi para ulama, ahli ibadah dan yang soleh. Ini merupakan fitnah yang besar. Makanya Nabi SAW mewanti-wantinya dalam hadis ini. Faidah yang bisa kita petik dalam hadis ini, pertama, al-man'u min ibadatillah inda kuburis sholihin. Larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Li'annahu wasilatun ila syirik, karena sesungguhnya beribadah di sisi kuburan orang soleh itu sarana kepada kesyirikan. Wa huwa min fi'lin nasara, berarti ini merupakan perbuatan orang Kristen. Sudah. Kalau kita punya akidah wala dan baro akan menghilangkan semua perbuatan yang diperbuat bukan dari Islam, ya. Sudah, tinggalkan aja. Walaupun banyak manusia yang melakukan, tapi janganlah kita mengikuti kebanyakan manusia, tapi ikutilah dalil, bukan kebanyakan manusia. Dalil yang mesti kita praktekkan. Yang kedua, at-tahaddus amma yaf'aluhul kuffar, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kenapa diceritakan apa yang dilakukan oleh orang kafir? Liyahdzarahul muslimun, agar kaum muslimin itu mewaspadainya, menjauhinya. Yang ketiga, at-tahdhiru minat taswiri wa nasbis suwar, waspada dari membikin foto, melukis atau memfoto, wanas bisuar, dan menancapkan foto-foto yang terutama yang diagungkan, dan juga orang-orang soleh. Karena biasanya kita sangat mengagungkan kepada orang-orang soleh, ya. Jadi waspada dari memfoto dan menancapkan foto-foto, ya. Li'anna dzalika wasilatun ila syirik, karena yang sesungguhnya hal itu sarana kepada kesyirikan. Yang keempat, anna man bana masjidan, bahwasanya orang yang membangun masjid di sisi inda qabrin, di sisi kuburan rajulin soleh, laki-laki yang soleh, bahwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatahu, termasuk sejelek-jeleknya manusia walaupun baik niatnya. Biasanya ikhwah fillah, orang yang beribadah di sisi kuburan walaupun karena Allah dengan doa, misalnya doa kepada Allah di sisi kuburan, berharap dan memohon lebih bisa diterima doanya. Biasanya begitu kan? Menyangka bahwasanya berdoa di tempat itu sebab diterimanya doa. Atau juga misalnya dengan melaksanakan sholat di sisi kuburan, menyangka bahwasanya sholat di sisi kuburan itu sebab dikabulkannya
sholat atau menyembelih di sisi kuburan, walaupun yang melakukan ibadahnya itu karena Allah, walaupun niatnya baik, ya tetap ya, karena dibangun di atas prasangka yang buruk, menyangka bahwasanya beribadah di sisi kuburan itu memiliki keistimewaan dari ibadah di tempat yang lain, itu kan prasangka yang buruk. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah, ya. Dan jikalau beribadah di kuburan yang bukan tempat ibadah, walaupun niatnya tujuannya baik, itu adalah sarana yang menggiring kepada kesyirikan. Makanya Nabi SAW mewanti-wantinya dari ibadah agar tidak terjadi suatu perkara yang dilarang, yang diharamkan. Begitu saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Coba kita perhatikan saking sayangnya kepada umatnya, Rasulullah SAW mewanti-wanti. Padahal Rasulullah itu sebentar lagi mau meninggal, dengan mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara, laknat Allah terhadap orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu menjadi masjid. Jadi khawatir Rasulullah SAW kuburannya itu dijadikan tempat ibadah. Makanya nanti dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kekhawatiran Rasulullah SAW kalau kuburannya itu dijadikan tempat ibadah sebagaimana orang Yahudi dan orang Kristen. Walahuma, dan bagi keduanya yaitu Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud huma di sini domirnya kembali kepada Bukhari dan kepada Muslim. Anha di sini kembali kepada Aisyah. Ya, domir kembali kepada hadis yang pertama, itu yang meriwayatkan hadis yang pertama itu adalah Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lamma nuzila bi Rasulullah sallallahu, maksud nuzila bi Rasulullah sallallahu, kematian dekat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kematian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir kematian itu mendekati Rasulullah sallallahu. Udah mau sakaratul maut, sudah hampir mau meninggal. Najala bihi bi Rasulullah sallallahu, hampir kematian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu. Tafiqa itu kalau ada fi'il mudhari artinya jadi ja'ala. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kainnya. Khamisah itu kain, ala wajhihi, kepada wajahnya. Jadi dalam keadaan seperti itu, dalam saking sakitnya apa yang terasa pada waktu itu, karena mau mendekati kematian itu, sakaratul maut itu kan sakit. Betul. Fa'idza tamma biha, ya kan udah ditutup wajahnya karena udah sempit napasnya, sudah sesek. Fa'idza tamma kasapaha, mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka lagi kain yang ditutup untuk bernapas. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa huwa kadzalik, padahal dalam kondisi lagi sedang sakit banget. Ya. Tidak melupakan untuk berdakwah kepada tauhid. Ada kesempatan pada waktu itu untuk berdakwah kepada tauhid, tidak dilepas begitu saja waktu. Saking sayangnya kepada umatnya, mengingatkan kepada umatnya pada waktu itu, walaupun kematian sudah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir umatnya melakukan di sisi kuburan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi atau umat-umat yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Laknatullahi alal yahud wan nasara. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid. Apabila keadaan Nabi SAW mewanti-wanti dari kesyirikan, yaitu dalam keadaan rasa kematian sudah datang kepadanya, ini menunjukkan atau dalil bahwasanya waspada dari kesyirikan itu merupakan perkara yang wajib. Waspada dari kesyirikan itu merupakan perkara yang wajib. Wajib bagi para dai untuk memperhatikan perkara ini dengan perhatian yang sangat sekali. Jangan meremehkan perkara kesyirikan. Sebelum menganjurkan sholat, sebelum menganjurkan saum, sebelum menganjurkan meninggalkan riba, yang perlu diwaspadakan kepada umat adalah kesyirikan. Bisa jadi seseorang itu sudah pintar membaca Al-Quran, bagus bacaan Al-Qurannya umpamanya, tapi kalau syirik, terjerumus ke dalam kesyirikan, jadi bacaannya itu tidak memberikan manfaat. Bagus sholatnya, bagus selalu melaksanakan zakat, meninggalkan riba, tapi terjerumus ke dalam kesyirikan, amalannya itu habaan mansuro, bagaikan debu yang bertaburan. Oleh karena itu, ikhwah fillah, akidah Islamiyah ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Karena akidah Islamiyah itu, urgensi akidah Islamiyah itu, pertama, sebab yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan bimbingan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwasanya akidah Islamiyah, akidah yang benar itu sebagai pokok, fondasi diterima dan ditolaknya amalan. Oleh karena itu, ilmu akidah, ilmu yang paling mulia, paling agung secara mutlak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ditinjau dari sisi apa? Yang dibicarakan tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab, malaikat, hari akhirat. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lainnya di bawah ilmu akidah. Sekali lagi bahwasanya ikhwah billah, apabila akidah rusak, maka tidak ada faidahnya, manfaatnya amalan itu. Seluruh amalan yang dilakukan itu tidak ada manfaatnya. Walaupun dia sudah meninggalkan riba, walaupun dia sudah bersedekah dengan hartanya, walaupun dia melaksanakan sholat malam, walaupun dia saum di siang hari, walaupun dia suka melaksanakan sunnah Senin Kemis atau sunnah Ayyamul Bid, atau juga saum Daud, atau juga yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, tapi kalau di sisinya ada syirik besar, maka amalannya itu bagaikan debu yang bertaburan, tidak ada faidahnya. Ataupun apabila seseorang itu seorang yang muwahhid, jauh dari kesyirikan, walaupun terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, walaupun terjerumus ke dalam perbuatan zina, walaupun terjerumus ke dalam perbuatan riba, walaupun terjerumus kepada perkara yang diharamkan tanpa kesyirikan, bukan ya dosa syirik, diharapkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun disiksa dengan sebab dosanya, akan tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Tapi kalau udah terjerumus ke dalam syirik besar, tidak ada ampun bagimu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akidah Islamiyah, akidah yang benar itu penting untuk diperhatikan, jangan disepelekan. Karena berapa banyak di antara para duat, para dai pada zaman sekarang ini kurang begitu memperhatikan tentang masalah akidah. Meremehkan akidah. Kan kaum muslimin sudah Islam, untuk apa didakwahi? Ya, betul. Ya. Kemudian ikhwah billah, inilah yang perlu kita ingat, inti dakwah yang didakwahkan oleh para utusan Allah dari awal sampai akhir.
Setiap Rasul mengajak kepada kaumnya, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Karena ibadah tidak akan bermanfaat disertai dengan adanya kesyirikan. Ini perkara yang amat besar yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah merasakan kematian datang kepadanya, khawatir umatnya terjerumus seperti terjerumusnya umat-umat yang terdahulu. Rasulullah berpesan, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah, terkutuk, jauh dari rahmat Allah orang Yahudi dan orang Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka menjadi masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah melanjutkan, semoga Allah meridhoi kepadanya, yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW mewanti-wanti apa yang mereka perbuat. Artinya yang membawa Nabi SAW untuk mengatakan kalimat ini di tengah sedikit lagi kematian datang kepadanya, apa? Agar tidak berbuat seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka itu menjadi masjid. Itulah yang membuat Nabi SAW berpesan seperti itu. Baik yang dibangun di atas masjid atau tidak dibangun di atas masjid, sama aja. Kalau yang dibangun di atas kuburan itu masjid, itu perkaranya lebih dahsyat. Kalau tidak dibangun, tetap dilarang. Ya, misalnya dipakai sholat di sisinya, berdoa di sisinya, itu sama dengan dijadikan kuburan itu menjadi masjid. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW melarang umatnya dan mewanti-wanti kepada umatnya untuk tidak menjadikan kuburan itu masjid. Apa yang terjadi pada zaman sekarang ini? Sebaliknya, kuburan dijadikan masjid, kuburan dipakai untuk sholat, kuburan dipakai untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW melarang agar kuburan itu tidak ditulis, tidak diangkat, tidak dibesarkan, dibangun, malah dibangun. Rasulullah SAW melarang agar tidak dinyalakan lampu-lampu. Pada zaman sekarang ini dinyalakan lampu-lampu di kuburan. Hias. Dihias. Subhanallah. Siapa yang mesti mewanti-wanti kepada umat? Kita ini yang punya tanggung jawab. Akan tetapi tentunya dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu ikhwah fillah, di sini dikatakan walaula dzalika ubriza qabruhu. Kalaulah tidak demikian, maksudnya itu tidak ada rasa khawatir yang dihasilkan di sisi kuburan Nabi SAW seperti apa yang terjadi di sisi kuburan para nabi di kalangan Bani Israel, abraza qabruhu, pasti Nabi SAW itu dikuburkan di tempat yang nampak, yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi alhamdulillah Allah telah menjaganya. Dan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburan itu tempat yang diibadahi, tempat hari raya. Alhamdulillah dijaga. Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah, di kamarnya Aisyah, biar terjaga dengan berlapis-lapis sampai 3 lapis, sehingga terjaga tidak banyak orang yang mengibadahi kuburan. Kalau seandainya dibiarkan begitu saja kuburan Nabi SAW di tanah lapang seperti kuburannya kaum muslimin, sahabat yang lain di Baqi, tentu dikhawatirkan akan diibadahi. Iya, betul? Dijaga di rumah Aisyah. Walakinnahu khasya, akan tetapi Nabi SAW khawatir atau khusya, dikhawatirkan an yuttakhadha masjidan, an yattakhidha qabruhu masjidan, dijadikan kuburannya itu sebagai masjid, tempat sholat dan berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani.
Tentu saja bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pencegah agar tidak terjerumus kepada hal yang diharamkan. Oleh karena itu dalam rangka menjaga agar tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan, dikuburkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, yaitu di kamarnya Aisyah, di dalam dinding dan berlapis-lapis dindingnya yang tidak bisa dilihat oleh seorang pun. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini terjaga dengan amanah dan tidak henti-hentinya ada terus di dalam rumah Aisyah yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, terjaga kuburannya. Tidak seperti kuburan nabi-nabi pada zaman terdahulu. Ini hikmah dikuburkannya Nabi SAW di rumahnya. Ada, kalau seandainya tidak dikuburkan, sekali lagi di rumahnya tentu dibarengkan bersama sahabatnya, bisa jadi mengagungkan dan dijadikan ibadah juga. Mungkin ada orang yang mengatakan, saya itu membangun masjid di atas kuburan kan dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan mungkin sebagian orang yang membangun masjid di atas kuburan orang yang diagungkan di antara keluarganya atau kiainya, seperti itu, karena beralasan dengan ada Masjid Nabawi sekarang ini. Bagaimana jawabannya? Inilah yang masalah yang selalu diulang-ulang oleh sebagian manusia. Yang nampak itu masjid, di dalamnya ada kuburan Rasul SAW. Jadi sesungguhnya Masjid Rasulullah SAW dibangun di atas kuburan, begitu alasannya. Ini dalil yang membolehkan jadi kebangunnya masjid di atas kuburan menurut prasangka mereka. Jawabannya insya Allah nanti setelah dibacakan faidah hadis ini ya. Ma yustafadu minal hadis. Faidah yang bisa dipetik dari hadis tadi. Pertama, al-man'u min ittikhadi kuburil anbiya was sholihin masajida yusalla fiha lillah. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masjid, yusalla fiha lillah, dijadikan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tempat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika wasilatun ila syirik, karena sesungguhnya hal demikian itu wasilah kepada syirik. Jadi di sisi kuburan nih, sholat, berdoa, baca Al-Quran, doa, sholatnya karena Allah, tetap ya karena Allah. Tapi di kuburan sama itu menjadikan masjid walaupun tidak dibangun. Walaupun tidak dibangun, kalau seandainya dia beribadah, sholat, baca Quran di sisi kuburan, sama dengan membangun masjid di kuburan. Karena yang dimaksud membangun masjid itu bukan harus ada masjidnya. Kalau ada masjidnya lebih dahsyat lagi dilarangnya. Paham? Ya. Li'anna dzalika wasilatun ila syirik, karena hal yang demikian itu adalah sarana yang membawa kepada syirikan. Diharamkan ya, haram hukumnya. Yang kedua, syiddatu ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tinaihi bitauhidi wa khaufihi an yu'azzama qabruhu li'anna dzalika yufdi ila syirik. Syiddatu ihtimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bitauhid kepada tauhid. Syiddatu ihtimami Rasulullah wa tinaihi bitauhid, perhatian Rasulullah yang sangat bitauhid kepada tauhid, wa khaufihi, dan takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'azzama qabruhu, diagungkan kuburannya. Saya khawatir sekali kalau kuburan Nabi SAW diagungkan. Makanya Nabi SAW mengingkarinya, melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani agar tidak dijadikan kuburannya seperti orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi mereka masjid, tempat yang diibadahi, baik itu dijadikan masjid bangunan atau langsung dijadikan tempat sholat, berdoa dan baca Al-Quran di sisi masjid, sama saja. Tapi yang dibangun masjid itu lebih dahsyat lagi larangannya. Bahkan saya mendapatkan cerita dari salah satu teman yang di Abu Dhabi, bahwasanya di Abu Dhabi itu ada masjid terbesar sekali, bisa dikunjungi oleh
orang muslim oleh orang kafir, katanya seperti itu. Ternyata di depannya kuburan. Ternyata ada kuburan ternyata. Jadi hanya untuk wisata saja, terus di dalamnya kuburan, terus yang nyolatinnya yang ahli Quran lagi. Aduh, betul-betul. Jadi tidak menjamin ya. Sekali lagi, kalau seandainya Al-Quran itu hanya sekedar dilagu-lagukan saja, tajwidnya dan lain-lain sebagainya, begitu ya. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Tapi sekali lagi bahwasanya membaca Al-Quran itu lil ihtida, untuk mengambil petunjuk, untuk melaksanakan perintah dan larangan. Dan larangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah tentang kesyirikan. Jauhi kesyirikan. Itu udah paham semuanya. Ya, seperti itu. Jadi li'anna dzalika yufdi ila syirik, karena sesungguhnya hal yang demikian itu, yang mengagungkan kuburan itu adalah akan mengakibatkan kepada kesyirikan. Yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazul la'nil yahud wan nasara wa man fa'ala misla fi'lihim minal bina 'alal qubur wa ittikhadhiha masajid. Bolehnya melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, wa man fa'ala misla fi'lahum, dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka orang Yahudi dan Nasrani, minal bina 'alal qubur, dari membangun kuburan, wa ittikhadhiha masjid, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Tapi secara umum ya, biar mewanti-wanti, mewaspadai kalau ada orang yang membangun atau beribadah di atas kuburan, bahwasanya laknat Allah terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan, tapi bukan kepada individu, kepada perbuatannya. Boleh kita melaknat, tapi kepada perbuatannya secara umum, bukan kepada individu. Yang keempat, bayanul hikmah min dafnin Nabi sallallahu fi baiti, penjelasan hikmah menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Wa anna dzalika liman iftitani biha, dan bahwasanya yang demikian untuk tidak terjadinya fitnah, untuk menjaga terjadinya fitnah. Yang kelima, anna Nabi sallallahu basyarun yajri alaihi ma yajri alal basyar minal mauti wa syiddatin naz'i, bahwasanya Nabi sallallahu itu adalah manusia, terjadi sebagaimana yang terjadi kepada manusia lainnya dari kematian dan sakitnya sakaratul maut. Sama, tidak ada bedanya. Untuk menjawab masalah tadi yang ada di Madinah, saya mau mendengar pandangan-pandangan antum sendiri tatkala mendengar subhat-subhat yang ada. Silakan. Kan alasannya itu di Masjid Nabawi juga kan Rasulullah SAW, Masjid Rasulullah SAW kan dibangun di atas kuburan, kan begitu ya? Alasannya. Di dalam masjid. Makanya berarti kan boleh membangun masjid di atas kuburan, karena Rasulullah juga seperti itu. Bagaimana jawabannya? Kalau Anda pernah dengar di kajian bahwa niat dulunya itu misah. Dulunya itu misah antara masjid dengan bangunan, itu misah. Bisa. Kemudian karena mungkin dari pemerintah yang terbaru, yaitu Khalifah siapa? kurang tahu saya. Walid bin Abdul Malik. Nah, Ya. jadi intinya bahwa tidak ada niat dari dulu itu untuk menjadikan satu. Itu bangunan tersendiri. Terus perbuatan itu benar apa salah? Kalau Anda dengar dari asatid itu tidak dibenarkan. Iya. Tidak Ya. dibenarkan. Karena tidak bermusyawarah dengan ahlul ilmi pada waktu itu. Iya. Salah ketika tidak musyawarah kepada ahlul ilmi, langsung aja ketika pelebaran perluasan masjid daerah timurnya tadinya itu terpisah, jadi nyambung seperti begitu. Jadi intinya ikhwafillah, subhat tersebut terbantah. Kenapa terbantah? Sesungguhnya Nabi tidak dikuburkan di masjid. Satu. Akan tetapi Nabi SAW itu dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah, di luar masjid. Sudah. Berarti tetap, walaupun beralasan bolehnya dibangun masjid di atas kuburan, misalnya kita jawab Nabi SAW tidak dikuburkan
di masjid, akan tetapi dikuburkan di rumahnya Aisyah di luar masjid. Hikmahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis tadi, khawatir dijadikan masjid kuburan Nabi SAW. Masjid rumah Rasulullah terpisah dari masjid, jauh dari masjid, akan tetapi yang memasukkan rumah tersebut ke dalam masjid itu setelah zamannya Khulafa Ar-Rasyidin di waktu Walid bin Abdul Malik, yang mana tatkala meluaskan masjid di arah timur itu tanpa musyawarah kepada ahlul ilmi, itu yang salahnya. Tapi yang jelas sekarang itu bukan di masjid, tetap saja seperti itu fal bait, jadi rumah tetap dalam keadaan rumahnya terjaga dan masjid tetap terjaga sebagai masjid. Adapun yang dikira oleh orang-orang yang tidak tahu, ya itu lain lagi. Sebagai ujian saja kepada kita semuanya untuk menjelaskan, tetap saja tidak boleh hal tersebut, betul nggak? Nah, akhirnya ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah setelah itu. Makanya ikhwah fillah, ini kewajiban bagi kita tatkala ada saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang dari kampung melaksanakan umroh atau melaksanakan haji, untuk diingatkan masalah ini sebenarnya. Nah, maksud tujuan ketika dari Mekah ke Madinah itu bukan untuk menziarahi kuburan, tujuannya sekali lagi, tapi Masjid Nabawi, berkunjung kepada Masjid Nabawi. Karena dilarang kalau mengadakan perjalanan dalam rangka untuk beribadah. Dilarang mengadakan perjalanan dalam rangka untuk beribadah kecuali 3 masjid saja, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Adapun mengadakan perjalanan dalam dirinya niatnya ke masjid, ke kuburan Nabi, sudah salah, berkunjung yang salah, syirik, yang mesti diwanti-wanti, waspada, atau diharamkan kalau tidak, atau mengarah kepada kesyirikan dan lain-lain sebagainya. Jadi ini tanggung jawab kita semuanya, karena kita orang mau Jeddah, kita kadang orang Mekah, atau kita juga mungkin suatu ketika membimbing ya keluarga kita sendiri atau orang lain. Ini yang mesti diwaspadai tentang masalah kesyirikan yang terjadi ketika sedang melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh, biar ibadah haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Iya. Di dalam Facebook tersebar video tentang rambutnya Rasulullah SAW. Di Facebook. Yang di Benar nggak? yang di Abu Dhabi itu. Yang di Abu Dhabi itu. Jadi di situ rambutnya Rasulullah SAW sampai sekarang masih dimuseumkan. Kalau seandainya kalau tentang masalah itu saya belum tahu, harus dicek dulu. Belum tahu juga Facebook ada yang menjelaskan itu. Tapi kalau seandainya kita apa yang ada di dalam diri Rasulullah itu barokah, betul, iya. Mau rambutnya, mau keringatnya, mau apanya, iya. Tapi sekarang itu apakah masih ada atau dimuseumkan? Itulah yang perlu dicek secara jelas. Katanya dia diambil ketika Rasulullah SAW sedang tahallul. Ya harus dicek aja. Adakah hadisnya yang menjelaskan tentang nggak tahu. ketika Rasulullah ada salah satu sahabat yang mengambil rambutnya? Ya wallahu alam. Yang saya tuntut itu dalilnya mana? Iya. Mana hadis yang menunjukkan bahwa salah satu dari sahabat Rasul itu mengambil rambutnya Rasulullah dan menyimpannya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.